hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media baik di 1476 AM-nya ataupun melalui saluran YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Pada kesempatan hari ini, ya, di Rabu sore di tanggal 20 Sya'ban ya tahun 441 Hijriah, 441 Hijriah. Insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 22, di mana pada ayat yang sebelumnya kita telah menjelaskan, ya, yaitu yang kita maksud adalah Al-Baqarah 21, kita telah menjelaskan tentang hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, yaitu hubungan antara keyakinan seseorang yang meyakini rububiyah atau perbuatan-perbuatan Allah yang khusus bagi Allah terhadap tauhid uluhiyah, yaitu keharusan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat yang ke-22 ini sebenarnya tidak jauh berbeda, ya, kandungan di antara kandungan yang ada seperti itu. Ya, hanya saja lebih diluaskan bagaimana bentuk-bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Pada ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbuatannya, bahwasanya Dia, ya, mencipta. Ini bagian dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencipta kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, ya, agar kita, dan tujuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbuatannya yang lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk diantaranya adalah memberikan rezeki kepada kita. Detailnya Allah berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan menurunkan dari langit tersebut air, yang dari air itu Allah mengeluarkan darinya berbagai macam buah-buahan, ya, dan itu rezeki buat kalian. Oleh karena itu janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya, mengetahui perbuatan-perbuatan Allah tadi, ya, mulai dari mencipta, kemudian menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan menurunkan hujan dari langit, dari air langit, ya, dari air hujan tersebut
Ya, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, itu rezeki buat kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya ini menjelaskan, mungkin kita sebutnya semacam penekanan-penekanan ya dari ayat yang sudah kita terjemahkan tadi. Misalnya pada ayat alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian itu bumi sebagai hamparan. Ya. Dan ini menunjukkan, ya, kata beliau, hada min babi ta'didi anwa'i min makhluqatihi azza wajal. Ini merupakan bagian bab tentang penjelasan akan bermacam-macamnya atau banyaknya macam dari makhluk-makhluk ciptaan Allah azza wajal. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi untuk kita sebagai hamparan. Sehingga manusia itu istiqraran, yaitu menetap, ya, tenang, tidak bergerak secara sempurna. Yang Allah Subhanahu wa taala muhayyatun lahu yastarihu fiha laisat nashaja. Yang bumi itu telah Allah siapkan bagi manusia itu untuk mereka bisa merasakan apa? Merasakan kesenangan, ketenangan, kenyamanan. Walaisat mu'limatan indan naum 'alaiha. Sehingga manusia tidak merasakan kesulitan ketika mereka tidur di atas permukaan bumi tersebut. Inda sukuni 'alaiha, atau tidak merasakan kesusahan ketika mereka tinggal di atas bumi tadi atau yang semisalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, mensifatkan bumi di dalam Al-Quran itu bi'asafin muta'addidah, ya, dengan sifat-sifat yang banyak untuk bumi. Kadang Allah menggambarkan bumi itu sebagai hamparan pada ayat yang kita bahas hari ini. Kadang Allah menggambarkan bahwasanya bi'annaha dzalulun, Allah menjadikan bumi itu Allah tundukkan. Wa bi'annaha mihadun, ya, kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz bahwa Allah jadikan bumi itu mihad, yaitu tempat, ya, kalian berjalan dan seterusnya. Ya, wa ja'ala lakum fiha mihada, ya, Allah jadikan bumi itu tempat berjalan bagi kalian. Kemudian Allah sebutkan tentang langit berikutnya, was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit itu sebagai atap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Naba 12, wa banainaha fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian, maksudnya langit, ya, dengan 7 lapis shidada yang begitu kokoh. Ya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan langit sebagai bangunan, ya, yang sangat kokoh. Walaupun kita dapati Allah Subhanahu wa taala, ya, mensifati langit dengan sifat yang lain, sebagaimana Allah mensifati bumi dengan beberapa sifat tadi. Di antaranya Allah mensifati langit, ya, dia sebagai apa? Sebagai atap yang terjaga. Hal itu Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 32. Wa ja'alnas samaa'a saqfan, ya, mahfudha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Ya, artinya atap yang sangat kuat, terjaga dengan baik. Lalu kemudian Allah berkata, wa anzala minas samaa'i ma'an. Lalu dari langit itu Allah turunkan air. Namun kita mungkin bertanya-tanya, ya, pada lafaz sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah jadikan bumi itu sebagai bangunan yang kokoh. Dan itu 7 lapis tingkat. Lalu kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Kita berpikir, dari langit yang mana Allah turunkan? Kan begitu. Kemudian kita melihat, kalau misalnya itu turun dari langit, berarti antara langit dengan bumi itu sangat jauh. Berarti turunnya air hujan itu dari langit yang jaraknya sangat jauh tersebut. Sementara kita belajar bahwasanya hujan itu turun dari kumpulan awan begitu. Maka dari sini, ya, terdapat jawaban ketika kita mempelajari makna tafsir.
Bahwa yang dimaksud dengan bahwa Allah turunkan hujan dari langit, maksudnya di sini minas sama, maknanya bukanlah sama berarti sesuatu, artinya langit sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Tapi sama bermakna di sini adalah as-sumu, artinya al-ulu. Artinya dari tempat yang tinggi. Ya, dari tempat yang tinggi. Jadi mana sama dalam Al-Quran Al-Karim itu maknanya bisa satu artinya binaan. Bangunan yang sangat kokoh, yaitu berdiri dari tujuh lapis langit. Mana sama yang kedua artinya al-ulu, menunjukkan sesuatu yang tinggi sifatnya. Ya, yang tinggi sifatnya. Makanya kita dapati sampai sekarang ada penggunaan misalnya untuk menggambarkan tuanku yang mulia, tuanku yang tinggi, raja yang mulia, raja yang tinggi, dipanggil dengan lafaz As-Sumu Malik Fahad misalnya. As-Sumu Malik Fahad atau As-Sumu Malik Salman. Gitu. As-Sumu itu artinya sama kata bendanya. Ya, yang tinggi. Nah, pada ayat wa anzala minas sama'i ma'an, ya, dan kami turunkan dari sama itu air, maksudnya diturunkan dari tempat yang tinggi air itu. Dari tempat yang tinggi ini tidaklah maknanya adalah ya langit yang berupa bangunan sangat kokoh tadi, bukan. Tapi maksudnya apa? Yanzilu minas sahab. Ya, diturunkan dari atas, maksudnya di tempat yang tinggi dari atas, artinya diturunkan dari awan maksudnya. Karena apa? Karena as-sahab baina as-sama wal ardi. Posisi awan sebagaimana kita ketahui itu berada di antara langit dan bumi awan itu. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 43, alam tara annallaha yajji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'alu rukama fatarul wadka yakhruju min khilalihi. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah menjalankan awan itu bergerak perlahan, kemudian Allah mengumpulkan awan tersebut menjadi menggumpal dengan gumpalan yang sangat tebal, lalu kemudian Allah jadikan awan itu bertumpuk-tumpuk yang kita kenal dengan nama mendung. Itu. Lalu kemudian ya Allah turunkan hujan keluar dari celah-celah awan tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan soal Al-Baqarah 164, di antara bentuk ciptaan Allah adalah apa? Allah ciptakan as-sahab al-musakhkhar bainas sama'i wal ardi la ayatul liqaumi yaqilun. Allah juga telah menciptakan awan yang musakhkhar, yang dikendalikan awan itu berada di antara langit dan bumi. Ya, betul-betul itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berakal. Ya. Maka dari sini kata Syekh kita mengetahui bahwasanya makna as-sama yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-bina alladzi fawqana, yaitu bangunan yang ada di atas kita. Yang kita kenal dengan nama langit. Dengan nama langit. Mana sama yang kedua artinya al-ulu, artinya yang tinggi. Nah, ketika air hujan itu turun, itu diterjemahkan diturunkan dari tempat yang tinggi. Yaitu apa? Dari awan. Ya, dari awan. Karena jaraknya antara langit dan bumi seolah-olah dianggap dari langit. Ya. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan itu dari atas, dari tempat yang tinggi itu dari awan tadi. Ya, dari awan. Maka Allah berfirman berikutnya fa akhraja bihi, maka dengan sebab air hujan itu Allah keluarkanlah ya dari perut bumi itu apa? Samarat. Itu berbagai macam buah-buahan, saking banyaknya ya buah-buahan yang tumbuh dari air hujan yang kemudian turun ke muka bumi tadi. Lalu kemudian Allah sebutkan tujuannya rizqan lakum, itu sebagai rezeki buat kalian. Artinya itulah pemberian yang Allah berikan untuk kalian. Dia Allah menyebutkan tujuan mengapa Allah turunkan air hujan, dan tujuan dengan air hujan itu mengapa kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, berbagai macam tanaman dan buah-buahan itu ya
ada itu rezeki pemberian dari Allah untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka fala taj'al lillahi andada, maka oleh karena itu janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan, ya, yang kalian serupakan itu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Dalam keadaan mengetahui dalam hal siapa? Mengetahui bahwasanya tidak ada bagi Allah itu tandingan dalam hal mencipta. Mengetahui bahwa tidak ada bagi Allah itu yang memberi tandingan dan memberi rezeki, dalam menurunkan hujan dan perkara-perkara yang lain yang merupakan makna dari kandungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mereka menetapkan, memiliki keyakinan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur segala urusan adalah Allah. Itu mereka yakini, mereka tetapkan secara sempurna. Jadi tidak ada jawaban kedua dari orang musyrikin. Kalau ditanya kepada mereka, wala in sa'alta man khalaqahum, kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, tidak ada kata yang kedua selain satu saja, katanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau engkau Muhammad tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka jawaban mereka hanya ada satu, tidak ada pilihan yang kedua, yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Alim. Ya, tanyakan kepada mereka siapa yang memberikan mereka rezeki dari langit dan dari bumi, siapa yang menciptakan, berkuasa memberikan penglihatan, pendengaran, siapa yang menghidupkan, mematikan, ya, siapa yang mengatur segala urusan. Jawaban mereka hanya satu, tidak ada jawaban yang kedua. Itu jawabannya hanyalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan keyakinan yang sangat-sangat sempurna bahwa orang musyrikin meyakini Allah sebagai, ya, pemilik rububiyah, itu dengan keyakinan yang utuh, yang sempurna. Wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah bihadza. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menutup dalam ayat ini, oleh karena itu janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui bahwa rububiyah, sifat-sifat Allah tadi adalah Allah yang melakukannya, dan juga mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan, ya, yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan hati orang musyrik bahwa mereka juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tandingan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka ingkari tauhid ibadah atau penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka ingkari, tahu tapi mereka ingkari. Yusyrikuna yaj'aluna Allah ilahan akhar. Maka mereka menyekutukan Allah dan menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sesembahan-sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, mereka mengingkari untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ucapan mereka kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Shad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini sesembahan yang satu saja? Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu berilmu, mengetahui bahwasanya, ya, sesembahan itu hanyalah satu, tapi mereka ingkari. Beda dengan orang yang tidak tahu. Ini mereka berilmu. Mereka berilmu tapi mereka apa? Mereka ingkari. Berilmu tapi tidak diamalkan. Yang ada adalah menentang, ya, juhud, yaitu menentang. Oleh karena itu para ulama menyebutkan satu di antara syarat benarnya la ilaha illallah seseorang adalah apa? Al-ilmu. Adalah al-ilmu. Alladzina yamliku
alladzina la yamliku min duni syafa'ata illa man syahada bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, orang-orang yang menjadikan ya selain Allah sebagai penolong itu mereka itu tidak memiliki syafaat sedikit pun, dan yang berhak mendapatkannya adalah mereka yang bersaksi tentang kebenaran itu kalimat tauhid dalam keadaan mereka berilmu. Namun ilmu saja tidak cukup, ada syarat yang lain desahnya la ilallah. Ya, para ulama menyebutkan 7. Ya. Bahkan sebagian menyebutkan 8, dan di antara dari 7 atau 8 syarat itu adalah apa? Yaitu al-inqiyad. Inqiyad itu artinya apa? Patuh dan taat pada tuntutan dari kalimat tauhid tersebut yang mereka ketahui. Nah, kaum musyrikin dalam ayat ini itu tahu tapi mengingkari, tidak tunduk patuh dan taat pada tuntutan dari la ilaha illallah yang mereka ketahui tadi. Sehingga mereka ya mengomentari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan surat-surat ayat 5 ini. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini satu sesembahan saja? Sungguh ini perkara yang sangat aneh. Ya. Oleh karena itu, keyakinan mereka yang benar bahwasanya Allah pencipta mereka, Allah pemberi rezeki mereka, ya, maka itu mengharuskan dan menuntut mereka untuk menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Bila kemudian mereka tidak melakukannya, maka fahum mutanaqidun, maka mereka itu tidak konsekuen dengan ya keyakinan mereka yang benar tadi. Apa yang diilmui ya tidak sama dengan yang mereka amalkan. Artinya yang diketahui tuntutannya demikian, tapi mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka ketahui dari tuntutan amal dari ilmu yang mereka ketahui tadi. Oleh karena itulah, walihada qala al-ulama rahimahumullah, oleh karena itu para ulama rahimahullah taala itu berkata, tauhidul uluhiyati mutadamminun li tauhidur rububiyyati wa tauhidur rububiyyati mustalzimun li tauhidul uluhiyati. Tauhid uluhiyah itu merupakan kandungan dari tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu menuntut ya terwujudnya tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Maknanya adalah begini. Barang siapa yang meyakini akan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, dia yakini Allah seperti itu dan itu keyakinan yang benar, maka tuntutannya adalah dia harus apa? Memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Bila kemudian dia meyakini Allah dari aspek rububiyah bahwa Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan tadi itu adalah benar, tapi kemudian tidak terwujud adanya penghambaan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja dalam ibadah-ibadah amalan-amalan yang mereka lakukan, maka mereka ini hakikatnya tidak konsekuen dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu sebagai ya pemilik rububiyah tadi, sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Gak konsekuen. Contoh misal begini. Bila orang-orang musyrikin meyakini bahwa Allah yang mengatur segala urusan, Allah memberikan rezeki. Berarti apa? Setiap manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap mudarat itu hilangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apa? Pengatur segala urusan. Termasuk yang mengatur datangnya manfaat dan hilangnya mudarat. Maka konsekuensinya ketika mereka ingin meminta pertolongan, maka
mestinya mereka tidak minta itu kepada berhala-berhala. Ketika mereka bergantung, mestinya tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka isti'anah, istighosa, isti'adah, ketika mereka mohon perlindungan, mestinya hanya kepada Allah mereka memintanya. Ketika mereka diminta dihilangkan kesulitan, ketika kesulitan menimpa, mestinya itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan konsekuensi ketika seorang meyakini ya Allah sebagai pemilik rububiyah, sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur segala urusan. Ini makna bahwasanya tauhid rububiyah menuntut terwujudnya tauhid ibadah atau uluhiyah. Wa man aqarra bi tauhid uluhiyah. Namun sebaliknya, bila ada seseorang yang meyakini tauhid uluhiyah, bahwa ibadahnya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak meyakini ya, tidak meyakini ya akan tuntutan penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, maka tidak bermanfaat tauhid rububiyahnya tersebut. Ya, tidak bermanfaat tauhid rububiyahnya tersebut. Ya, atau kemudian tauhid uluhiyahnya menjadi rusak. Karena tauhid uluhiyah itu merupakan kandungan tauhid rububiyah. Contoh misal, seseorang yang meyakini sholat adalah ibadah. Sholat adalah ibadah. Nah sekarang, apa tujuan orang beribadah? Jawabannya adalah apa? Ada nggak harapan orang ketika dia sholat? Jawabannya pasti ada. 1, ya, ingin dosanya gugur. 2, ingin pahalanya bertambah. 3, ingin derajatnya meningkat si Allah Subhanahu wa taala. 4, ingin selamat dari neraka. 5, pengen masuk surga. Betul tidak? Pasti iya. Nah, bukankah ya menyelamatkan seorang dari neraka, memasukkan seorang dari surga, mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, itu perbuatan Allah yang itu merupakan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana mungkin seseorang ya yang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak mewujudkan tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, padahal itu uluhiyah itu merupakan apa? Kandungan dari rububiyah. Karena dari tauhid rububiyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang ingin mentauhidkan, mengikhlaskan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala sementara ya dia tidak meyakini bahwa harapan-harapan yang dia ingin raih itu dalam sholatnya, tidak yakini bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebuah hal yang ya, sebuah hal yang kontradiksi, ya. Kontradiksi. Namun ayat ini yang kita bahas adalah mengkaji orang-orang musyrikin yang secara umum, bahkan manusia secara umum itu meyakini bahwa Allah itu pencipta, pengatur segala urusan, pemberi rezeki buat mereka. Ya, hanya saja mereka tidak menjalankan konsekuensi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kok seorang itu meyakini Allah pencipta, pengatur, mestinya dia kalau ibadahnya harus kepada Allah. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ibadah itu pengen ngapain sih? Jawaban kita pasti pengen dapat manfaat dan hilang mudarat. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan hilang mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tahu bahwa Allah yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka dia akan beribadah kepada Allah saja. Karena setiap ibadah yang dilakukan ada harapan-harapan ke situ, yaitu apa? Datangnya manfaat dan hilangnya mudarat. Inilah yang dimaksud dengan apa? Bahwa orang yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, semestinya dia beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, semestinya. Oleh karena kita dapati orang-orang yang benar tauhid rububiyahnya menjadi orang yang apa? Yang baik kualitas ibadahnya. Jadi ketika keyakinan tauhid rububiyahnya itu kuat, kualitas tauhid rububiyahnya itu dengan kualitas yang tinggi, mereka menjadi orang-orang yang merasasikan ibadah dengan ibadah yang baik dan kualitas yang terbaik. Seperti itu.
Dari sinilah kita melihat bahwasanya kualitas para sahabat dan beribadah kepada Allah melalui doa para Rasulullah SAW menjadi kualitas yang sangat terbaik. Kenapa? Mereka sudah punya modal akan keyakinan yang kuat kepada Allah dari aspek rububiyah. Hanya saja mereka tidak memiliki ilmu bagaimana mewujudkan penghambahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mereka menyangka pendekatan mereka kepada berhala itu menjadi pendekatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu kalau itu keliru dan salah. Allah sebutkan tentang hal surah Az-Zumar, Allah sebutkan hal itu dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Mana abudum ida yukharribun ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada berhala-berhala tersebut kecuali agar berhala-berhala tadi dapat membuat kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari sisi tujuannya mereka ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari tauhid uluhiyah, tapi mereka salah dalam cara mewujudkannya. Nah, datanglah Rasulullah SAW yang meluruskan bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Bagaimana mereka agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan itu yang benar. Sehingga ketika ilmu ini datang, sempurnalah tauhid mereka. Ya, yang sebelumnya mereka telah memiliki keyakinan yang utuh dan sempurna akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ilmu dari Rasulullah SAW bagaimana mewujudkan penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tuntutan rububiyah Allah Subhanahu wa taala mereka ketahui tadi. Maka tampillah mereka menjadi apa? Hamba-hamba yang beriman kepada Allah dengan benar dan mewujudkan keimanan mereka dengan sempurna. Ayat ini ya yang kita kaji Al-Baqarah 22 ini memberikan beberapa faidah. Al-faidatul ula. Faidah yang pertama adalah bayanu rahmatillahi ta'ala. Berisi penjelasan akan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahuinya? Dari ya perbuatan-perbuatan Allah yang itu mengandung rahmat dan hikmah. Contoh, ya, bahwasanya Allah berbuat yaitu apa? Menjadikan bumi sebagai hamparan. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu bentuknya kasar. Bentuknya garinjul gitu. Bentuknya tidak rata. Ya, bentuknya miring misalnya. Bentuknya keras. Ya, misalnya di semua tempat itu berisi cadas misalnya. Batu yang keras semuanya. Tapi lihat, Allah jadikan bumi itu mayoritasnya berbentuk tanah yang lembut. Tidak dijadikan bentuknya yang keras dan alot. Kalau seandainya bumi itu ya bentuknya misalnya miring atau keadaannya itu tidak ada tanahnya sama sekali, maka apa yang terjadi pada manusia? Mereka akan kesulitan sebagai makhluk yang Allah ciptakan manusia itu hidup di atas permukaannya. Maka penciptaan bumi itu menunjukkan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah jadikan bumi itu sebagai apa? Suatu yang bentuknya firash, hamparan, seolah semacam permadani. Terhampar tapi tidak keras. Seperti itu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua. Ja'alus sama bina'a, yaitu Allah menjadikan bumi sebagai atap. Ini faedah yang kedua. Bumi sebagai bangunan, afan. Allah jadikan langit sebagai bangunan yang kokoh. Ya. Faedahnya buat kita. Ya. Dengan kita mengetahui bahwasanya Allah jadikan langit yang begitu kokoh itu sebagai bangunan yang sangat kokoh tadi, adalah kita mengetahui dengan hal itu qudratullahi azza wa jal.
Akan apa? Akan besarnya ya kudroh. Itu apa? Kemampuan, kekuatan, dan maha berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya langit yang dia meliputi bumi yang ada di bawahnya dari semua sisi, ya, itu menggambarkan bahwa langit itu ya bukan saja besar tapi juga luas. Kita sebagai manusia ya merasa tempat tinggal kita itu sudah sangat luas. Padahal tempat tinggal itu baru satu bagian kecil dari bumi. Nah, bumi kita memandang ini misalnya besar, ternyata ya ada yang lebih besar daripada bumi yang meliputi bumi dari berbagai sisi. Apa itu? Langit. Itulah langit. Ya. Meliputi semua sisi. Langit itu meliputi bumi dari semua sisi. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu ya besar ya luas. Makanya Allah berfirman surah Ad-Dariyat ayat 47, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamus'i'un." Dan langit, kami bangun langit tersebut ya dengan kekuasaan ya, dan kami menjadikan juga langit itu luas. Ya, menjadikan langit itu luas. Maka pengenalan kita akan berita dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan langit itu sebagai bangunan yang kokoh, memberikan faedah buat kita bahwasanya kita mengetahui akan apa? Akan betapa berkuasanya Allah, betapa kuatnya Allah, ya, betapa mampunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yaitu masih menjelaskan tentang qudratullah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berupa ya menurunkan hujan dari tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Lau istama'at al-khalaiqu ala ayakhluqu nuqtan minal ma' mastata'u. Lihatlah, jika seandainya seluruh makhluk, ini saya menyebutnya seluruh makhluk, apapun itu bernama makhluk, apakah dari kalangan manusia ataukah dari kalangan jin, ya, mereka berkumpul untuk menciptakan satu tetes air saja, maka mereka tidak akan bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang jumlah sangat besar, itu hanya dalam satu keadaan saja. Dengan sekejap saja Allah turunkan hujan. Ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, tentang kisah ketika Nabi pada hari Jumat sedang berkhutbah Jumat. Yang mana pada masa itu lagi musim pacaklik. Ya, masih musim kemarau. Datang dari salah satu pintu masjid, ya, itu masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Lalu orang itu berkata kepada Nabi SAW, "Uda'ullaha yughisuna." Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Lihat, Nabi SAW itu langsung mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Dengan doanya, Allahumma aghisna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Apa yang terjadi? Wa ma nazala minal mimbar illa wal mataru yatahadaru min lihatihi. Dan tidaklah Nabi turun dari mimbar, maksudnya setelah belum selesai menyampaikan khutbah Jumatnya, kecuali dalam keadaan apa? Air hujan itu bergelantungan di jenggotnya beliau. Lihat, tidak butuh waktu lama Allah ingin menurunkan air hujan.
Dalam penjelasan kita dan sebab musabab Allah memang jadikan hujan itu kan pertama apa? Air yang berkumpul ke atas kemudian dari awan menggumpal dan banyak sudah kita bahas tadi kan menjadi mendung turun hujan. Tapi dalam ayat hadis ini tidak memakai proses itu. Allah Maha berkuasa. Ya. Dalam kejadian ini Allah Subhanahu wa taala hanya kemudian ketika mendapatkan nabinya berdoa agar turunkan hujan, saat itu Allah langsung turunkan hujan. Di saat Nabi masih berada di atas mimbarnya. Tidak dulu menunggu apa? Menunggu dulu gimana? Awan itu ya harus berproses dulu, bergerak dulu, berkumpul butuh waktu. Tidak, saat itu juga Allah turunkan hujan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menurunkan hujan itu ya adalah perbuatan Allah dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belajar dari ayat ini. Ketika Allah menurunkan hujan itu tanda Allah Maha berkuasa. Ya, Maha mampu untuk melakukan segalanya. Yang keempat faedahnya adalah hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan hujan dari tempat yang tinggi, itu dari awan tadi. Yang mana di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan turunkan air hujan itu berasal dari langit, dari atas. Kalau seandainya air yang kemudian bumi itu menjadi hidup itu berada di bawah atau berasal dari bawah, maka ini akan memudaratkan manusia. Akan memudaratkan manusia. Di samping tempat-tempat yang lebih tinggi tidak akan terjangkau. Tidak akan terjangkau. Dan jumlahnya sangat banyak tempat-tempat yang tinggi itu. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa mengenainya. Karena tempatnya sangat tinggi. Akan tetapi ya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan air hujan itu dari atas, tidak berasal dari bawah. Atau kemudian menggenang di bawah, tidak. Ya, kalau menggenang di bawah repot bagi manusia. Ya, di samping tempat-tempat yang tinggi tidak akan terjangkau. Di sisi yang lain bahwasanya turunnya hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah yang besar terkandung di dalamnya bahwasanya Allah turunkan hujan itu qatrah-qatrah. Itu apa? Berbentuk tetesan-tetesan. Qatrah itu tetesan kecil. Apa yang terjadi kalau Allah turunkan hujan itu bukan dalam bentuk tetesan, ya, tapi dalam bentuk, ya, apa yang lebih besar dari tetes itu? Guyuran mungkin, ya, turun misalnya dalam segede-gede apa? Segede-gede jempol misalnya, nggak usah jempol, kelingking misalnya. Kita sudah menamakan kok turunnya sebesar-besar itu, kita sudah menamakan hujannya hujan batu. Seolah-olah. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatur turun hujan. Hujan yang turunnya dari awan itu Allah jadikan tetesan kecil sehingga bunga yang sangat kecil sekalipun itu tidak patah. Logika kita, coba misalnya ya, kita nyemprot bunga. Ya, nyemprot bunga. Kita buat dengan takaran yang kecil saja. Takaran kecil. Itu kalau kita nggak hati-hati, bunga itu bisa terkelepas dari tangkainya itu. Ya, bisa terlepas itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di tempat yang tinggi, tidak menjadikan bunga itu menjadi jatuh, rusak, ya. Dan yang lainnya termasuk putih, sari dan seterusnya segala macam. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hujan pun itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ya dalam bentuk tetesan-tetesan air hujan. Ya, belum lagi kita berbicara tentang sifat hujan yang lain bahwa hujan itu warnanya bening. Ya, nggak kebayang sama kita kalau hujan itu warnanya hitam. Ya.
Dan Allah turunkan hujan itu dengan rasa yang tawar. Nggak kebayang sama kita kalau rasa hujan itu memiliki rasa yang manis, atau rasa yang pahit, atau rasa yang asam, atau rasa-rasa yang lain selain tawar. Kita tidak bisa mendapatkan banyak faedah dan manfaat dari hujan yang kita dapatkan dari turunnya dari Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi. Ini merupakan apa? Hikmah yang besar, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari turunnya air hujan. Faedah yang berikut yang kelima adalah isbatul asbab. Ayat tersebut ya mengandung penjelasan tentang bahwa agama kita itu menetapkan hukum sebab akibat. Menetapkan hukum sebab akibat. Ya, di antaranya di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki buat manusia dengan sebabnya apa? Allah turunkan air hujan, yang dari air hujan itu turun ke bumi, dari bumi itu tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman. Coba kita dapatkan misalnya di musim kemarau, itu tanaman-tanaman tidak berbuah. Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Ketika turun air hujan hanya berbekal air. Kan kita lihat air hujan itu kan air doang. Tidak kemudian ada apa? Ada misalnya berupa kandungan pupuknya apa segala macam, kan tidak itu. Air tok. Tapi dengan air itu kok kemudian semuanya bisa tumbuh gitu. Cobalah. Anda ada tanaman, ada buah-buahan, Anda hanya kasih pupuk, kemudian Anda tidak kasih air sama sekali. Apakah pupuk itu bermanfaat buat si tumbuhan tersebut, tanaman tadi? Jawabannya tidak sama sekali. Dia membutuhkan air. Dia membutuhkan air. Atau kondisi yang lain kita buat sebalik, ada kondisi yang lain bahwasanya berapa banyak tumbuh-tumbuhan itu tidak diberikan pupuk sama sekali. Ketika turun air hujan itu tumbuh. Sekarang kita lihat. Ya. Hutan. Saya mau tanya, di Bandung ini ada hutan atau tidak? Ada. Hutan itu yang membuatnya siapa? Sudah ada, Allah ciptakan hutan namanya, hutan belantara. Tumbuh tidak? Tumbuh. Yang ngasih pupuk hutan siapa? Kan gak ada. Manusia juga gak ada menempati hutan itu kan. Dari mana hutan itu tumbuh? Allah turunkan air hujan membuat hutan itu menumbuhkan pohon-pohonnya. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebab akibat. Yang dari tumbuh-tumbuhan tanaman itu muncullah berbagai macam makanan yang dikonsumsi oleh kita. Maka kata Allah, rizqal lakum, itu rezeki buat kalian. Namun ada yang unik. Masih dalam ayat yang sama. Bahwasanya betul ya air hujan itu adalah sebab. Tapi sebab itu tidak memberikan pengaruh kecuali kalau pengaruhnya Allah apa? Allah munculkan, Allah hadirkan. Makanya oleh karena itu ya, kita harus selalu kaitkan sebab akibat itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, ketika kita sakit, kita ingin agar sakit kita itu sembuh. Apa yang kita lakukan? Kita ke dokter, kita mengkonsumsi obat. Maka jangan jadikan ilmu yang dokter sampaikan dari terapi yang diberikan, obat yang dianjurkan untuk kita minum sebagai sebab sembuh. Tapi apa? Kaitkan itu dengan takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak, Allah akan jadikan obat yang kita konsumsi itu memberikan pengaruh. Namun bila Allah tidak berkehendak, Allah jadikan obat itu tidak berkhasiat sama sekali. Karena khasiat yang ada pada obat itu Allah yang menanamkan pengaruhnya. Dari mana kita belajar tentang pengaruh sesuatu? Dari agama kita. Bahwa itu Allah yang menanamkan pengaruhnya. Contoh misal, apa sifat api? Jawabannya membakar. Membakar. Tapi mari kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim.
Ketika Nabi Ibrahim siap dipanggang dengan kayu bakar yang sangat banyak, api yang sudah menyala. Apa kata Allah kepada api? Ya naru kuni badan Ibrahim wassalama. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Lihat apa yang terjadi. Semua yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim berupa tali yang mengikatnya, kayu-kayu membakarnya, itu semuanya terbakar. Tapi pada Nabi Ibrahim, Allah cabut pengaruh api yang sifatnya membakar tadi pada diri Nabi Ibrahim. Ini pelajaran tauhid. Maka oleh karena itu, betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu adalah punya sebab dan akibat, tapi ingat bahwa yang memberikan pengaruh dari sebab yang ada tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menghendaki dengan turunnya air hujan itu, si tanam-tanam menjadi subur, maka tumbuhlah tanaman itu dengan baik dan menghasilkan buah-buahnya. Makanya kita dapati ada tempat-tempat yang turunkan air hujan tapi juga tidak subur dan menghasilkan panen yang banyak. Betul tidak? Padahal sama-sama musim hujan. Betul kan? Sama-sama musim hujan. Tapi kenapa hasilnya beda? Disitulah bahwa hujan merupakan sebab Allah jadikan tumbuhan, tapi yang membuat sebab itu berpengaruh itu berdasarkan izin dan kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pada faedah yang ketujuhnya, oleh karena itu wajib bagi kita itu menyandarkan sesuatu sebab yang ada itu kita sandarkan dulu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Inilah akidah. Ya, inilah akidah. Kita misalnya contoh, ya, kita sedang menyelesaikan suatu masalah misalnya, atau misalnya kita contohnya adalah kita lagi bangun rumah, kita membangun rumah, dan ternyata selesai rumahnya, selesai. Maka jangan kita mengatakan ini rumah ada karena saya yang bangun. Nah, karena saya yang membangun itu bermasalah kalimat itu. Kalimat yang betul adalah ini rumah selesai karena Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkannya terjadi, kemudian ya saya bangun. Ini rumah ada karena pertolongan dari Allah, kemudian saya selesaikan. Nah, begitu. Itulah ucapan ahli iman. Selalu mengaitkan sebab yang terjadi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengaruh pada sebab yang ada tadi. Ini penting ikhwas sekalian, ya para jamaah sekalian, para pendengar-pendengar sekalian, dalam kehidupan seorang mukmin ya, iman selalu melekat pada kehidupannya. Dan berbicara tentang sebab akibat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Cing, coba sederhananya, kenapa kamu sekarang kok wangi? Pak Muzain kok sekarang kan cakep gitu misalnya ya. Kok sekarang kelihatan bersih? Ditanya, oh mungkin karena ada virus corona ya. Jadi gak keluar-keluar gitu kan. Jadi gak terkena sinar matahari gitu kan. Makanan lebih sehat, lebih terjaga. Selalu dikaitkan dengan sebab akibat. Betul tidak? Kenapa ini kok pakainya rapi? Karena disetrika. Kenapa kok wangi? Karena dicuci. Itu hukum yang selalu melekat pada kehidupan kita. Kenapa nih ruangannya dingin? Ada AC. Kenapa nih ruangannya panas? Nggak ada AC. Kenapa kok saya jadi haus? Karena nggak minum. Kenapa saya nggak kehausan? Karena saya minum. Selalu sebab dan akibat. Kita hampir tidak pernah keluar sedetik pun dari sebab akibat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin, seorang hamba yang baik selalu mengaitkan sebab akibat itu pengaruh berhasil dan terwujud dan tidaknya itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling rumit sebenarnya. PR orang beriman tuh mengurus yang kayak begini. Tugas mereka itu. Ya. Kapan datang Mas? Kemarin pakai apa? Pakai kereta. Di jalan ada gangguan enggak? Enggak. Semuanya aman. Polisi semua di tempat. Enggak ada macet. Selalu kita kaitkan sampainya kita itu dengan perkataan apa? Sebab kemanusiaan kita. Nah, orang beriman kalimatnya disempurnakan dengan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Allah memberikan pertolongan, perjalanannya jadi lancar. Semua berada pada situasinya yang baik, aman segala macam. Alhamdulillah tuh begitu. Lisannya tak henti-hentinya menyandarkan pujian itu kepada Allah, Allah, Allah. Dan ini yang mahal dari sebuah kualitas tauhid dan iman. Karena manusia sering lupa. Sering lupa. Ini di rumah kebocoran gak ya? Oh enggak, tenang. Sudah di chat kemarin. Lihat. Kita otomatis apa? Menjadikan sebab rumah tidak bocor karena usaha kita. Itu menjadi PR yang selalu diurus oleh orang-orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk selalu menghadirkan Allah, Allah, Allah dari tiap kejadian kehidupannya. Dan ini yang mahal dan ini yang paling susah. Kemudian faedah berikutnya adalah ya, kita percepat ya. Masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, yaitu Allah ya mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman dari air. Ya, maka kita dapati bahwasanya bumi itu ya itu tidak kering kerontang. Ya, menjadi hijau. Ya. Sehingga kita dapati ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang tadinya kering kerontang itu menjadi apa? Menjadi hijau. Al-Hajj 63 Allah berfirman, "Alam tara anna Allah anzal minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarratan." Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah menurunkan dari langit itu, maksudnya dari atas, dari awan itu air, sehingga menjadilah bumi itu menjadi hijau. Jadi hijau. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tumbuh-tumbuhan tanaman itu menjadi rezeki buat manusia. Faedah berikutnya menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla itu memberikan nikmat kepada manusia. Lafadznya manusia. Ketika melalui turunnya air hujan, di air hujan itu Allah tumbuhkan tanaman, Allah sebutkan rizqan lakum, yaitu rezeki buat kalian, baik kepada orang kafir ataupun kepada orang beriman. Ya. Rezeki buat kalian. Karena pada awal-awal pembahasan Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka demikian pula Allah menceritakan turunnya air hujan, yang air hujan itu Allah tumbuhkan tanaman, itu rezeki buat kalian sebagai manusia. Baik kalian kafir ataupun mukmin. Ya, akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman itu terus menyambung sampai kepada akhirat. Adapun karunia Allah untuk orang kafir itu berhenti di dunia saja. Ketika mereka mati, mereka wafat, maka langsung berubah menjadi azab. Mulai dari azab kubur sampai kepada azab neraka hari kiamat. Faedah berikutnya yang ke-10, yaitu haramnya membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sudah maklum. Dan faedah yang terakhir, ya, bahwasanya nah ini penting, ini berkaitan dengan dunia komunikasi, dunia diskusi, ya. Bahwasanya ayat Al-Baqarah 22 itu juga mengajarkan kepada kita annahu yambaghi liman khataba ahadan ayyubayyana lahu ma taqbi alaihi hujjah. Bahwa hendaknya bagi seseorang yang mengajak berbicara orang yang lain atau berdiskusi pada suatu masalah kepada orang lain, dia menjelaskan argumen, dalil, alasan dari apa yang dia sampaikan. Oh iya, ya, Afandi ada gangguan teknis ya. Maka faedah yang terakhir itu mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang musyrikin, janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui, maka ketika Allah menunjukkan hujah agar mereka jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan alasan-alasannya dari aspek-aspek rububiyah tadi. Ya, bahwa kalian orang musyrikin telah tahu Allah itu pencipta kalian. Kalian telah tahu Allah itu pemberi rezeki kalian. Kalian telah tahu Allah berbuat ini dan itu kepada kalian.
Dan kalian juga tahu Allah menuntut kalian untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu itu semua. Ini hujah-hujah, argumen-argumen telah Allah sampaikan kepada mereka. Maka pelajaran berharga juga bagi kita bahwa ketika kita berdiskusi, ketika kita menyampaikan sesuatu, maka harus ada argumen yang kuat untuk kita sampaikan untuk menguatkan pendapat kita. Ya, sehingga jangan sampai itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya apa? Tuduhan-tuduhan, suudon gitu kan, tanpa ada data yang benar ya, seperti itu. Nah, demikian barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini. Ya, kita kembali kepada pembawa acara Pak Muzayyid. Kang Jaid, Damang Kang Jaid. Oh iya, Taslih ya. Silakan. Ustaz, saya pengen bertanya, ini perihal COVID-19, Ustaz. Apakah dengan adanya COVID ini manfaatnya untuk kita ini apa ya, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tasli ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Tasli dan keluarga ya. Udah lama juga nggak ketemu sama Pak Tasli ini. Ya, apa faedah bagi kita terutama orang mukmin akan adanya wabah virus COVID-19 ya, corona ini ya, COVID-19? Tentu jawabannya, hikmahnya banyak, dan saya kira sudah banyak dijelaskan oleh para ulama, juga para asatid ya, para ustadz, para pembicara banyak ya. Namun tidak ada salahnya kita coba ungkapkan kembali ya, untuk terus mengokohkan keimanan kita dan juga mengingatkan saudara kita ya akan kebaikan-kebaikan. Tentu di antara hikmah yang pertama dari kejadian virus corona ini adalah apa? Untuk agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahral fasad fil bahri bima kasabal adinnas, liyudhiqahum ba'da alladhi ma 'amilu la'allahum yarji'un." Ya, telah tersebar kerusakan di lautan dan di daratan akibat ulah manusia untuk merasakan kepada mereka ya adab akibat amalan yang mereka kerjakan, dengan harapan mereka itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat, tapi mudah-mudahan kesimpulan saya ini tidak jauh meleset ya dari pendekatan-pendekatan para ulama, mudah-mudahan ya. Kita mengetahui ada satu mungkin alat ya, yang itu hampir mirip dengan corona, menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Apa itu? Jawabannya internet. Ada nggak kesamaan dengan corona? Ada. Meluas seluruh dunia dalam keadaan cepat. Apa kesamaan yang kedua? Bahwa internet merusak hati-hati manusia. Corona merusak fisik manusia, bahkan menyebabkan kematian, hilangnya nyawa. Bukankah itu kesamaannya? Berarti kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, berarti apa? Adanya virus corona itu menjadi tazkirah agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari maksiat yang mereka lakukan, dan salah satu media yang mempermudah mereka berbuat maksiat adalah internet yang menyebar dengan cepat ke seluruh antara dunia dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik berapa banyak manusia mudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari akan bahayanya ya internet. Dari satu sisi bukan berarti kita menghilangkan manfaat, tetapi ini ada mirip kesamaan dengan corona. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak terlalu meleset amat ya. Itu dari hikmah corona itu adalah kesamaannya dengan internet adalah dia merupakan media maksiat ya. Maka merupakan adanya corona ini merupakan sebab kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas dosa-dosa mereka dari yang kita lakukan melalui media internet ini, menghentikan semua perbuatan maksiat kita.
Ya. Dulu orang ingin menipu susah. Ingin membangun propaganda yang buruk itu susah. Ingin membuat berita-berita dusta susah. Sekarang ada internet mudah membuat hoax-hoax yang ada. Dulu orang mungkin ini dan itu susah. Ya, melakukan perbuatan maksiat ini itu dan itu susah. Ada internet yang mudah. Maka semudah itu maksiat, maka bisa jadi semudahnya penyebaran corona ini ya bisa jadi merupakan sebab dari agar manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali dari kemaksiatan mereka. Itu yang pertama nak kira. Dan itu pun yang paling penting. Karena tidaklah musibah terjadi akibat dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Berubahnya ya orang tua yang dilalaikan baktinya oleh anak karena adanya media ini, adanya komunikasi ini. Ya. Yang kedua tentunya adanya musibah ini ya tentu menambah pahala ya bagi orang mukmin. Menambah pahala bagi orang mukmin. Karena ini dia adalah musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innahu yuwaffas sabir ajr bighairi hisab." Sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada orang bersabar, Allah berikan pahala itu tanpa batas. Maka bagi orang yang imannya baik, jauh dari maksiat, ya, dan imannya kokoh, maka ini ingin menguji kesabaran mereka karena Allah ingin meningkatkan pahalanya dengan pahala yang mungkin tanpa batas dengan derajat yang sangat tinggi. Pengujian keimanan. Pengujian keimanan tetap kokoh tidak di musim corona. Karena ada orang yang tadinya soleh tapi karena musim corona dia putus asa. Dan itu menurunkan keimanan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak Allah ridhoi. Berarti dia gagal dalam ujian corona. Seperti itu. Yang ketiga tentunya ya banyak hikmah ya. Kalau saya sendiri merasakan dengan kita social dancing itu kita bisa lebih dekat dengan keluarga ya. Ya, mungkin bisa komunikasi ya dengan lebih baik gitu kan, walaupun sebagian komunikasinya lewat video call gitu kan, tapi kan waktunya jadi lebih banyak santai. Kita ke orang tua kita bisa video call lebih panjang karena kita terganggu dengan pekerjaan. Itu kan luar biasa hikmahnya, silaturahmi menjadi tersambung dengan baik kan begitu. Kemudian hikmah yang lain saya kira ya memang di satu sisi ada penurunan ekonomi ya, tapi kita juga menyadari bahwa banyak ide-ide kreatif muncul untuk mencari rezeki yang baik di musim corona yang tadinya tidak terpikirkan oleh sebagian orang. Yang tadi tidak terpikirkan sebagian orang atau ada tapi tidak diberikan perhatian. Contoh sekarang kan kita lihat kayak kebutuhan kepada vitamin-vitamin itu menjadi meningkat. Orang yang tadinya nggak senang buah sekarang buah menjadi sesuatu yang tidak sebanyak tersedia di pasar. Tadi saja saya pesan kepada panitia tolong belikan jeruk. Itu nggak ada jeruk. Ya mungkin makan jeruk ada mungkin. Gitu. Itu nggak ada. Berarti apa? Allah murahkan rezeki tukang jeruk. Atau kesadaran orang akan vitamin menjadi meningkat. Bukan gitu kebaikan. Hikmah yang lain kita lebih peduli kepada kebersihan. Dulu kan mau dari main bola juga comol bala-bala makan nggak ada cuci pakai sabun, pakai hand sanitizer. Sekarang tiap kali keluar pakai hand sanitizer. Kita aja studio ini, masya Allah, yang tadinya hand sanitizer itu nggak ada di tempat, sekarang selalu standby hand sanitizer. Dan itu akan menjadi SOP tetap. Nanti corona habis juga tetap pakai hand sanitizer. Jadi Terbangun sebuah kebiasaan baik dari kesadaran akan kesehatan. Itu bukankah itu hikmah yang baik? Ya oleh karena itu jangan selalu kita pandang corona itu di sisi yang miring-miring terlalu. Membuat kita bersedih, apalagi mulai Ramadan kita bersedih. Ini keliru. Keliru. Cobalah kita bangun motivasi kita bahwasanya di balik corona ini tentu banyak hikmah kebaikan yang bisa kita petik. Minimal tadi kita bisa muhasabah akan dosa-dosa kita selama ini. Ya. Bisa jadi banyak kebaikan-kebaikan yang belum kita kerjakan. Ya. Dan banyak sisi. Intinya seorang mukmin dengan apapun yang Allah takdirkan harus selalu positive thinking dan bersudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kira itu pertanyaan pertama dan terakhir ya, mengingat waktu sudah mendekati maghrib ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.